control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Ilmu dasar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan tentang rekonstruksi dan pembangunan Pasca konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari bencana alam dan juga konflik Aceh. Jadi, dulu di Aceh ini pernah terjadi dua peristiwa besar yang menguncang seluruh kehidupan masyarakatnya, yaitu yang pertama konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah Indonesia yang terjadi pada tahun 1976. Dan juga di Aceh ini pernah mengalami bencana alam yang cukup dahsyat, yaitu pernah terjadi tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 170 juta jiwa dan merusak seluruh infrastruktur yang ada di wilayah pesisir. Tsunami ini tidak hanya membawa kehancuran fisik, tetapi juga secara tidak langsung menciptakan peluang bagi perdamaian. Dalam waktu yang singkat, melalui proses diplomasi, lahirlah Kesepakatan Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata dan membuka jalan bagi pemulihan dan pembangunan Aceh secara menyeluruh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eliza Arianti. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pemulihan pasca tsunami dan pasca konflik. Pemulihan pasca tsunami dan konflik di Aceh melibatkan kerjasama pemerintah dan lembaga donor internasional. BRR, Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi Aceh NIAS, memimpin pembangunan kembali infrastruktur, layanan publik, dan sistem sosial, termasuk solusi untuk pengungsi dan hak atas tanah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Setia Anggraini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program pembangunan untuk menciptakan perdamaian. Perdamaian tidak hanya dijaga melalui perjanjian, tetapi juga melalui pembangunan. Ada beberapa program pembangunan. Yang pertama ada BRA, Badan Reintegrasi Aceh, yaitu mereka membantu mantan kombatan GAM untuk kembali ke masyarakat. Yang kedua ada AMM, yaitu Aceh Monitoring Mission, mereka membantu pelaksanaan perdamaian. Yang ketiga ada program berbasis data dan syariat Islam yang mendorong keadilan lokal. Yang keempat ada pelestarian hutan dan lingkungan dijadikan bagian pembangunan berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Delvila Serli. Baik, di sini saya akan membahas tentang tantangan dalam pemulihan dan pembangunan di Aceh. Pemulihan Aceh pasca konflik dan tsunami bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan. Yang pertama, program bantuan yang sering tumpang tindih karena lemahnya koordinasi antar lembaga. Akibatnya, bantuan jadi tidak merata dan kurang efektif. Yang kedua, banyak pihak luar yang datang tidak memahami budaya lokal Aceh. Ini membuat program bantuan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan masih terasa, terutama di daerah pedalaman yang jauh tertinggal dibanding wilayah perkotaan. Yang keempat, setelah konflik reda, muncullah resiko eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang bisa merugikan lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir, penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah agar mereka bisa mandiri dalam membangun Aceh ke depannya. Materi selanjutnya akan dibahas teman saya, Ade Dara Maulida. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat lokal dalam pemulihan Aceh. Jadi saya akan menceritakan sedikit nih, kenapa masyarakat lokal itu penting dalam pemulihan Aceh. Jadi, pemulihan itu nggak harus dari pemerintah ataupun bantuan luar. Masyarakat juga harus ikut terlibat. Nah, ada 5 peran penting yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu ada melibatkan tokoh adat dan agama yang dalam pengambilan keputusan. Jadi, yang kedua itu ada mengakui dan mendukung kearifan lokal dalam pemulihan dan rekonstruksi. Nah, yang ketiga itu ada pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga donor. Yang keempat itu ada memberi ruang bagi perempuan dan pemuda dalam proses rekonstruksi sosial. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Rini Saputri. Baik, dari semua materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya,
dapat disimpulkan bahwa pemulihan Aceh menjadi contoh nyata bahwa pembangunan dan perdamaian bisa berjalan dengan berdampingan. Kunci keberhasilannya adalah kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan komunitas internasional. Kini Aceh berdiri dengan harapan baru, bukan hanya sebagai daerah yang bangkit dari bencana, tapi juga sebagai model rekonstruksi damai yang menghargai budaya, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.